Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Indriani, seorang mahasiswi STKIP Bina Mutiara Sukabumi, kelas PBI 1A Pagi, kampus Sukaraja, semester 1, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 9 tentang penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, baiklah untuk yang pertama, apa itu penerapan syariat Islam? Nah, jadi penerapan syariat Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan syariah Islam sebagai konstitusi dan undang-undang negara. Konstitusi syariah adalah upaya untuk menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara. Nah, sedangkan undang-undang itu sendiri artinya seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara, dan yang dimaksud dengan syariat Islam adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kaum muslimin tentang hukum. Nah, artinya jadi penerapan syariat Islam ini yaitu suatu upaya untuk menjadikan syariat Islam atau hukum yang berlandaskan Islam sebagai undang-undang negara di Indonesia, sebagaimana yang telah Allah syariatkan kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, syariat Islam harus diterapkan pada kehidupan, baik dalam konteks individu, kelompok, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, hal ini berkaitan pula dengan firman Allah, yaitu barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang kafir. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Nah, kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkret keimanan seorang hamba kepada Allah. Nah, jadi dengan memakai hukum yang bukan diturunkan oleh Allah adalah perbuatan syirik terbesar, karena berarti menyembah Tuhan selain Allah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sebenarnya telah memandu manusia untuk mencapai cita-cita itu. Syariat Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah. Dalam sidang-sidang BPUPKI ketika menentukan dasar negara, anggota-anggota BPUPKI terbelah menjadi dua. Yang pertama, pihak Islam yang mengusulkan agar negara ini menjadi negara Islam. Yang kedua, pihak nasionalis yang menginginkan pemisahan antara urusan kenegaraan dan urusan keagamaan. Kedua usul ini sangat kuat, namun pada akhirnya terjadilah kompromi antara dua pihak yang menghasilkan isi Piagam Jakarta. Dengan isi Piagam Jakarta, keinginan kedua pihak bisa terjembatani. Namun setelah Indonesia merdeka, rumusan kompromi tersebut dihapus pada sidang PPKI oleh Muhammad Hatta sehari sesudah proklamasi. Karena Angkatan Laut dari Jepang, kelompok Kristen dari Indonesia Timur tidak menyetujuinya. Halo semuanya, saya Marwa Zahira Sopa. Di sini saya akan menjelaskan penerapan syariat Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa peluang untuk meningkatkan syariat Islam di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang. Di antaranya, yang pertama ada peluang politik. Peluang di bidang politik adalah peluang yang sangat strategis. Dengan adanya kemauan politik, maka perubahan dengan mudah akan dapat dilakukan. Contohnya, dengan penerapan syariat Islam yang ada di Aceh, menimbulkan semangat baru untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam konteks perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, meningkatkan wawasan masyarakat tentang syariah. Syariah hendaknya jangan dikesankan hanya sebatas memakai jilbab atau memakai peci saja untuk laki-laki dan libur di hari Jumat. Tetapi, perlu didirikan kelompok kajian Islam untuk mengajarkan hazanah keislaman secara detail. Dan yang kedua ada mempersiapkan perangkat perundang-undangan syariah dalam berbagai cabang hukum, seperti pidana, dagang, acara, perburuan, pembagian hasil alam yang dimiliki daerah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada peluang birokrasi. Banyak tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kedudukan besar di dalam birokrasi. Contohnya, ada tokoh Muhammadiyah yaitu Amin Rais mendapatkan posisi sebagai Ketua MPR, dan selanjutnya dipegang oleh seorang mantan pimpinan partai berasaskan Islam atau PKS, yaitu Hidayat Nur Wahid.
Terlepas dari itu semua, peluang menduduki jabatan-jabatan strategis baru terbuka sesudah adanya reformasi. Sehingga bagaimana tokoh-tokoh umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allah amanahkan, dapat mereka gunakan seoptimal mungkin untuk merancang penerapan syariah yang ada di Indonesia. Tantangan penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang pertama, pengaruh budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam. Yang kedua, kalangan sekuler yang sejak dulu sudah tidak menghendaki penerapan syariat di Indonesia. Kalangan sekuler sudah merambah ke dalam jiwa-jiwa generasi muda Islam sendiri. Yang ketiga, publik opini yang terbentuk melalui media massa tidak memihak kepada penerapan syariat. Konsep ideal dalam penerapan syariat Islam. Menurut syariat Islam, dalam kondisi apapun, akidah Islam tidak boleh lepas dari negara. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengangkat senjata apabila tampak kekufuran yang nyata. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit tentang baiat. Dan agar kami tidak merampas urusan kekuasaan dari yang berhak, Rasulullah SAW bersabda, kecuali bila kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian memiliki bukti yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan kepada akidah dan syariat Islam, masyarakat Muslim akan membaiat seorang pemimpin umat untuk mengatur urusan mereka dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain ia diberi wewenang untuk mengumandangkan hukum syariah yang dibangun berdasarkan kedua hukum tersebut, pemimpin Islam tidak berhak mengadopsi hukum selain dari syariah dan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Perda Syariah Islam sebagai sistem hukum nasional di Indonesia. Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sehingga dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam yang dapat dilakukan yaitu penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap produk hukum yang dilakukan oleh pemangku legalisasi di Indonesia. Pemangku legalisasi kekuasaan tersebut dapat membuat undang-undang syariah seperti undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang hak waris, dan undang-undang tentang perbankan syariah. Perda syariah atau qonun berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, di mana selain dalam pembentukannya melibatkan ulama-ulama agama, dasar pembentukannya juga berbeda. Dalam pandangan Islam, kewajiban warga negara terhadap syariat Islam sebagai seorang muslim yaitu harus mematuhi syariat Islam tersebut. Sedangkan untuk warga negara yang beragama non-Islam, mereka harus menghormati syariat tersebut. Penerapan syariat Islam harus tetap menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang berdasar kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pada syariat tersebut mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional. Dalam proses pembentukan Perda Syariah Islam, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional, penerapan asas-asas dalam syariat Islam, sehingga dapat diterapkan secara ekletis, yaitu dapat dipilah dan dipilih nilainya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun dengan Undang-Undang 1945 dan peraturan lainnya. Dan jangan sampai penerapan Perda Syariah Islam ini justru menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional yang jauh dari tujuan hukum nasional, sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.